Saudara Faikur Rahman Asy'ari, dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Ya, yang bertugas untuk send screen ini siapa ya? Soalnya aku gak bisa send screen sekarang. Kirim grup aja nanti tak share screen. Sudah dikirim. PPT-nya ada di grup. Sudah dikirim Saidah kemarin. Baik, terima kasih. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang asas kesalahan yang paling esensial di dalam hukum pidana. Kalau bahasa Latinnya itu bisa disebut dengan Grand Staff Sonderkult. Ya, langsung saja ke pembahasannya. Slide kedua. Slide kedua. Pembahasan kita pada minggu kali ini meliputi pengertian asas kesalahan, terus yang kedua hubungan asas legalitas dan asas kesalahan, sedangkan pembahasan kita yang ketiga yaitu konsep-konsep yang berhubungan dengan konsep asas kesalahan. Kita mulai dari pengertian asas kesalahan. Asas tiada pidana tanpa kesalahan atau asas kesalahan mengandung pengertian bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum pidana, yang dimaksud hukum pidana ini hukum yang berlaku ya, yang sudah terkodifikasi sejak tahun 1946. Tidak dapat dipidana oleh karena ketiadaan kesalahan. Asas kesalahan atau asas tiada hukum tanpa kesalahan merupakan asas yang paling esensial pada hukum pidana, yang mana suatu subjek dapat dihukum jika melakukan suatu yang sudah diatur dalam hukum pidana. Ya, asas ini merupakan asas fundamental dalam mempertanggungjawabkan tindak pidana, di mana kesalahan merupakan salah satu unsur yang sangat fundamental di samping sifat melawan hukum dalam perbuatannya dan harus dipatuhi agar suatu subjek hukum dapat dijatuhi pidana. Slide-nya diturunin ya, sampai slide ketiga. Juga ada pengertian dari Sudarto bahwasanya dipidananya seorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Rasulullah Saleh juga berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana tidaklah dapat dilepaskan dari satu aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, di mana siapa yang berbuat kesalahan itu harus dihukum jika sudah diatur di dalam undang-undang hukum pidana. Nah, di sini ada beberapa pendapat lagi dalam membicarakan pertanggungjawaban, di mana pertanggungjawaban
ini kan yang harus dipatuhi oleh subjek hukum. Ada yang melakukan tindakan hukum, tindakan yang melanggar hukum, tapi tidak bisa mempertanggungjawabkan. Misalnya seperti orang gila, gitu kan. Terus lanjut ke slide berikutnya. Slide ini kita akan membahas tentang hubungan asas legalitas dan asas kesalahan. Asas kesalahan ini mempunyai makna yang sama dengan asas legalitas, sehingga dibekukan menjadi satu asas yang sangat fundamental, yaitu asas legalitas. Asas legalitas merupakan asas yang termanifestasi dalam pasal 1 KUHP, sedangkan asas kesalahan mengandung pengertian bahwa seorang yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum pidana yang berlaku tidak dapat dipidana. Oleh karena itu, ketiadaan kesalahan dalam perbuatan tersebut juga menjadi inti pokok seorang bisa dihukum. Hal tersebut sebagaimana pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Nah, dari pernyataan ini bisa ditarik kesimpulan bahwa asas legalitas ini terpacu pada teks. Sedangkan asas kesalahan itu terpacu pada konteks. Itu. Gimana asas kesalahan ini terpacu pada konteks? Ada seseorang yang melakukan kesalahan tapi tidak diatur dalam undang-undang pidana. Sedangkan undang-undang pidana itu tidak boleh dianalogikan lebih dari teks tersebut. Silakan lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini kita akan berbicara tentang subjek hukum. Subjek hukum ini yaitu ada dua. Yang pertama yaitu orang, kedudukan orang sebagai subjek hukum. Yang kedua yaitu korporasi. Kita mulai dari orang terlebih dahulu. Orang yang berbuat dapat mempertanggungjawabkan, yakni sudah dikatakan tadi bahwasanya selain membuat kesalahan, dia juga bisa bertanggung jawab. Terlepas dari peristiwa apakah merupakan teror atau tidak, penanganan orang gila terdapat pada pasal 44 ayat 1 KUHP yang berbunyi, tiada dapat dipidana barang siapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berupa akal. Itu kita bisa cek di pasal 44 ayat 1 KUHP ya, tentang orang gila yang tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya karena telah cacat dalam pemikirannya. Yang kedua yaitu korporasi. Korporasi tidak memiliki jiwa layaknya manusia sehingga tidak memenuhi unsur-unsur psikis untuk dapat dikatakan memiliki kesalahan. Meskipun korporasi ini diposisikan sebagai subjek tindak pidana, tapi tidak bisa disamakan dengan manusia. Korporasi pada dasarnya tidak termasuk kategori manusia, sehingga korporasi tidak memiliki hak layaknya manusia, tidak dapat melaksanakan semua kewajiban, dan tidak dapat melakukan tindakan hukum layaknya manusia. Di sini juga ada beberapa pendapat, ada yang setuju, ada yang tidak. Kita mulai dari yang setuju. Setujunya korporasi sebagai subjek hukum, yaitu mengemukakan yang pro ini mengemukakan bahwa dipidananya pengurus saja, pengurus dari korporasi tersebut.
Dan itu tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan satu korporasi, karena diperlukan untuk dimungkinkan membedakan korporasi. Ada juga yang berpendapat sebagai kontra tentang korporasi ini sebagai subjek hukum, yang menguatkan bahwasanya masalah kejahatan sebenarnya kesengajaan dan kesalahan hanya terdapat pada para personal alamiah dan pidana dan tindakan yang berupa merampas kebebasan atau tidak dapat dikenakan terhadap korporasi. Ya, ini korporasi juga tindakannya untuk menghukum biasanya dibekukan korporasi tersebut atau dimintai denda berupa uang dan sebagainya. Silakan ke slide keempat, slide selanjutnya maksudnya. Slide selanjutnya. Kita akan membahas konsep-konsep yang berkenaan dengan asas kesalahan. Yang pertama yaitu konsep strict liability, yang mana konsep ini yaitu pertanggungjawaban pidana terhadap kesalahan. Berarti bahwa si membuat sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. Konsep strict liability merupakan suatu perkecualian dari asas kesalahan yang dirumuskan dalam pasal 38 ayat 1. Kita bisa cek bahwasanya berkembangnya hukum pidana sehingga ada RUU KUHP yang akan disahkan. Kalau di KUHP yang sekarang, kita kan cuma mengenal asas legalitas, yaitu pada pasal 1 pidana kan. Jadi di RUU ini ada beberapa konsep yang berkenaan dengan itu, tidak terpacu pada pasal 1, yaitu pasal 38 ayat 1 yang berbunyi, bagi tindak pidana tertentu undang-undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhi unsur-unsur tindak pidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan gitu. Jadi asas kesalahan ini dapat terkikis jika seandainya RUU KUHP itu disahkan. Yang kedua yaitu konsep victorious liability, yaitu pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain. Secara singkat, vicarious liability sering diartikan sebagai pertanggungjawaban pengganti. Pertanggungjawaban pengganti itu dirumuskan dalam pasal 38 ayat 2 rumusan undang-undang KUHP gitu. Jadi ini konsep kedua dari pelebaran asas legalitas itu tidak terpacu dalam satu pasal lagi. Yang ketiga yaitu konsep
Elvolgastung, yang mana konsep ini berdasar pada kesalahan, terutama dibatasi pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, atau bahasa Latinnya itu disebut dengan dolus. Konsep ini bersifat perkecualian apabila ditentukan secara tegas oleh undang-undang, sedangkan pertanggungjawaban terhadap akibat-akibat tertentu dari suatu tindak pidana yang oleh undang-undang diperberat ancaman pidananya. Jadi konsep ini memperberat orang-orang yang melakukan kesalahan. Jadi asas kesalahan ini bisa diperlebar atau dipersempit dengan adanya konsep-konsep ini. Yang keempat yaitu konsep asas konsep kesesatan atau error. Dalam hal ini ada kesesatan atau error, baik error fakti maupun error juris. Error fakti ini merupakan error perbuatan ataupun error dari pengadilannya atau ahli hukumnya gitu. Konsep ini berpendirian bahwa pada prinsipnya si membuat tidak dapat dipertanggungjawabkan dan oleh karena itu tidak dipidana. Namun demikian apabila kesesatan itu patut dicelakan atau dipersalahkan, maka si pembuat tetap dapat dipidana. Ketentuan konsep ini dirumuskan pada pasal 42 ayat 1. Lanjut. Kemudian kita masuk pada konsep pardon, yakni prinsip seseorang sudah dapat dipidana apabila telah terbukti melakukan tindak pidana dan bersalah. Namun dalam pertimbangan tertentu dalam konsep RUU KUHP yang akan datang memberikan kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf atau pengampunan kepada si pembuat tanpa menjatuhkan pidana atau tindakan apapun. Jadi konsep ini adalah rasa empati dari hakim untuk memaafkan walaupun seseorang melakukan kesalahan. Konsep ini juga dirumuskan dalam pasal 55 ayat 2 dalam pedoman pemidanaan. Terus selanjutnya konsep culpa in causa. Konsep culpa in causa ini adalah kewenangan hakim untuk memberi maaf. Seperti hanya lethargic pardon tadi. Konsep ini yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk tetap mempertanggungjawabkan si pelaku tindak pidana walaupun ada asas penghapus pidana, yakni asas yang di atasnya tadi. Jika pelaku patut dipersalahkan atau dicela atas terjadinya keadaan yang menjadi alasan penghapus pidana tersebut. Jadi di sini kewenangan hakim untuk memaafkan dan tidak memidana diimbangi dengan kewenangan untuk tetap memidana sekalipun ada alasan menghapus pidana gitu. Jadi hakim itu harus ada alasan untuk tidak memidana ataupun memidana dari tersangka gitu. Yang selanjutnya yaitu konsep pertanggungjawaban pidana. Konsep ini diatur dalam pasal 47 sampai pasal 53 rancangan KUHP yang akan datang. Bisa dibuka, di situ sudah dijelaskan.
Terus selanjutnya kita masuk ke kesimpulan ya. Kita masuk kesimpulan. Jadi asas tiada pidana tanpa kesalahan atau asas kesalahan merupakan asas yang mutlak dalam hukum pidana sebagai dasar dalam penjatuhan pidana. Untuk menentukan adanya kesalahan sebagai hukum harus memenuhi beberapa unsur, antara lain: satu, adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat; dua, hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya yang berupa kesengajaan atau bisa disebut dengan dolus; yang ketiga yaitu tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf terhadap proposisi sebagai sumber hukum. Pengaruh asas tiada pidana tanpa kesalahan atau asas kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban yang ditinggalkan. Asas tiada pidana tanpa kesalahan tetap berlaku sepanjang tidak pidana dilakukan oleh pengurus, sehingga kalau suatu tindak pidana benar-benar dilakukan oleh korporasi, maka asas tiada pidana tanpa kesalahan atau asas kesalahan tidak berlaku. Dengan mendasari konsep pertanggungjawaban pidana yang dianut dalam rancangan KUHP yang akan datang, terlihat jelas bahwa para ahli hukum pidana telah melakukan suatu pembaruan hukum pidana material seperti diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana yang kemudian menjadikan korporasi ini dapat mempertanggungjawabkan dalam hukum pidana serta dapat dijatuhkan berbagai macam pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh korporasi. Adanya perkembangan mengenai konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana yang akan datang ini merupakan yang kita kenal dengan ius constituendum, yaitu hukum yang diciptakan oleh kita, yaitu RUU KUHP. Di sisi lain, dengan adanya pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, dijadikan tiada pidana tanpa kesalahan, dalam arti tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan. Terus perkembangan konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana yang akan datang diharapkan dapat membawa perubahan dalam hukum pidana Indonesia di masa mendatang. Ya, cukup sekian dari saya pasrahkan ke moderator. Baik, terima kasih untuk materi pertama, yaitu Saudara Faikur Rahman Asyari yang telah menyampaikan materi dengan lugas dan jelas. Mungkin selanjutnya saya buka 3 tanggapan, baik pertanyaan, kritik maupun saran, untuk diajukan kepada pemateri pertama agar menunjang diskusi kita pada pagi hari ini. Mungkin pertanyaan, kritik maupun saran dapat diajukan di kolom chat atau langsung on mic. Saya tunggu sampai 3 menit sampai 10.45. Nanti kalau sudah tidak ada yang ingin bertanya, saya lanjutkan ke pemateri kedua.
Oke, karena mungkin tidak ada yang bertanya, saya sedikit menyimpulkan dari materi yang telah disampaikan oleh pemateri satu tadi, bahwa asas tindak pidana tanpa kesalahan merupakan asas yang paling esensial pada hukum pidana, yang mana suatu subjek dapat dihukum jika melakukan sesuatu yang sudah diatur dalam hukum pidana. Nah, asas kesalahan ini mempunyai makna yang sama dengan asas legalitas, sehingga dibekukan menjadi satu asas yang sangat fundamental, yaitu asas legalitas. Asas tindak pidana tanpa kesalahan tetap berlaku sepanjang tindak pidana dilakukan oleh pengurus, sehingga kalau suatu tindak pidana benar-benar dilakukan oleh korporasi, maka asas tindak pidana tanpa kesalahan atau asas kesalahan tidak berlaku. Mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilahkan kepada pemateri kedua, yaitu Saudara Fauzi Ardian Wibowo, untuk menyampaikan materi dengan judul diskusi asas hukum pidana berdasarkan tempat. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang berlakunya hukum pidana menurut tempat. Saya akan share screen terlebih dahulu. Sudah kelihatan ya PPT-nya? Iya, sudah. Oke, teman-teman Kamar Pidana KPS yang berbahagia, sebelum kita memulai penjelasannya, teman-teman juga bisa sambil menyimak buku 1 aturan umum bab pertama tentang batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan. Baik, saya mulai. Asas-asas pidana menurut tempat atau asas berlakunya pidana menurut tempat di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada asas teritorial, lalu asas nasional aktif, lalu ada asas nasional pasif, dan asas universal. Nah, yang pertama ada asas teritorial, di mana asas ini berarti perundang-undangan pidana di sebuah negara dapat berlaku bagi tiap-tiap subjek hukum yang melakukan tindak pidana di wilayah negara tersebut. Nah, asas teritorial ini adalah salah satu asas yang tertua, di mana asas ini didasari oleh kedaulatan negara. Nah, di Indonesia asas ini didasari oleh pasal 2 bab pertama KUHP yang berbunyi ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia. Artinya hukum pidana yang berlaku di Indonesia itu dapat diterapkan bagi setiap warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang berada di wilayah kedaulatan Indonesia. Lalu pasal ketiga berbunyi ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia. Nah, maksud dari luar wilayah Indonesia ini di dalam kendaraannya adalah terjadi di kapal yang berdomisili di Indonesia atau memiliki bendera Indonesia ketika berlayar di luar wilayah Indonesia. Jadi setiap tindak pidana yang terjadi di kapal atau pesawat yang sedang melakukan perjalanan itu akan tetap dikenakan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya ada asas nasional aktif, di mana asas ini ditujukan bagi seluruh warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana dan berada di luar wilayah Indonesia. Nah, asas nasional aktif ini ditujukan bagi WNI yang sedang berada di luar negeri. Nah, asas ini diatur dalam pasal 5-7 KUHP bab pertama. Yang pertama itu pasal kelima. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi warga negara yang di luar Indonesia melakukan.
Poin pertama, salah satu kejahatan tersebut yang diatur dalam buku kedua. Lalu yang kedua, salah satu perbuatan yang oleh sesuatu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan. Sedangkan menurut perundang-undangan negara di mana perbuatan dilakukan diancam dengan pidana. Nah, jadi asas ini berlaku jika si pelaku tindak pidana warga negara Indonesia melakukan kejahatan atau melakukan tindak pidana di luar negara jika kejahatan tersebut dirasa melanggar ketentuan pidana di negara yang bersangkutan, maka Indonesia juga berhak mempidanakan warganya tersebut. Nah, tapi jika di luar negeri tersebut tidak memberlakukan hukuman mati misalnya, nah Indonesia maka tidak berhak untuk menjatuhkan hukuman mati kepada si pelaku tadi yang berwarga negara Indonesia. Nah, lalu ada asas nasional pasif, di mana asas ini memberlakukan hukum pidana Indonesia jika ada seorang pelaku tindak pidana, baik WNI atau WNA, yang melakukan tindak pidana yang melanggar kepentingan negara Indonesia. Nah, asas nasional pasif ini adalah sebuah perlindungan bagi negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjaga kepentingan dari negara Indonesia. Nah, asas nasional pasif ini atau asas perlindungan ini berlaku bagi perbuatan-perbuatan tindak pidana yang dilakukan di luar negeri yang mengancam kepentingan nasional Indonesia. Nah, dalam asas ini diatur dalam pasal 4, 7, 8. Nah, dalam pasal 4 berbunyi ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan di luar negeri. Dan seterusnya. Lalu pasal 5, ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi warga negara yang di luar negeri Indonesia melakukan salah satu kejahatan yang diatur dalam buku kedua. Lalu salah satu perbuatan juga yang dipandang sebagai kejahatan. Lalu pasal 7, ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap pejabat yang di luar Indonesia melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksudkan. Itu. Lalu dalam pasal 7 ini juga berlaku bagi pejabat, perlindungan bagi pejabat yang sedang berada di luar negeri. Lalu yang pasal 8, ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi nahkoda dan penumpang perahu Indonesia yang di luar negeri. Nah, asas ini juga melindungi bagi para nahkoda dan penumpang perahu ini. Nah, jadi asas perlindungan ini tujuannya untuk melindungi kepentingan nasional. Misalnya gini, ada seorang warga negara asing yang melakukan tindak pidana cyber, yaitu membobol aplikasi pelindung itu sih, aplikasi yang buat vaksin itu loh kan, misalnya mencuri data NIK. Nah, itu bisa ditindak pidana dengan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Lalu asas yang terakhir itu ada asas universalitas, di mana asas ini ditujukan untuk menjaga kepentingan dunia internasional, di mana hukum pidana suatu negara diberlakukan melampaui batas wilayahnya dan batas personalitas. Jadi asas ini ditujukan untuk kepentingan dunia, tidak hanya satu negara saja, tapi seluruh negara yang ada di dunia. Nah, asas universalitas ini didasari pasal 9. Diterapkannya pasal-pasal 2, 5, 7, dan 8 dibatasi oleh pengecualian yang diakui dalam hukum internasional. Yang dimaksud pengecualian yang diakui oleh hukum internasional itu adalah di mana jika tindak pidana tersebut dirasa melanggar kepentingan dunia internasional, kan harusnya kan itu sih dihukum dengan hukum internasional. Akan tetapi
dalam perjanjian Wina tahun 1961 itu diatur ada hak imunitas, yaitu hak yang dimiliki oleh seorang pelaku tindak pidana terhadap pidana dari negara tempat melakukan tindak pidana tersebut. Jadi negara yang bersangkutan berhak mempidana si pelaku. Misalnya si pelaku itu melakukan tindak pidana terorisme, kan itu kan hal yang melanggar hukum internasional. Maka oleh karena itu negara yang bersangkutan boleh mempidana dengan pidana yang berlaku di negaranya. Maka pasal 2578 yang ada di Indonesia ini dapat berlaku pada asas ini. Mungkin cukup sekian penjelasan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk pemateri kedua yang telah menyampaikan materi dengan judul diskusi asas hukum berdasarkan tempat. Mungkin untuk tanggapan, pertanyaan, kritik maupun saran dapat disampaikan oleh teman-teman. Saya membuka 3 tanggapan kembali. Tanggapan bisa melalui kolom chat atau langsung on mic. Baik, mungkin sudah jelas ya apa yang sudah dipaparkan oleh baik pemateri yang pertama tadi maupun yang kedua. Mungkin saya sedikit menyimpulkan kembali dari pemateri kedua, yaitu asas-asas pidana yang berdasarkan tempat, yang terdapat 4 asas. Yang pertama yaitu asas teritorial yang berlaku bagi setiap subjek hukum yang melakukan tindak pidana di wilayah tersebut. Kemudian yang kedua terdapat asas nasional aktif, yaitu warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana dan berada di luar wilayah Indonesia. Kemudian yang ketiga, asas nasional pasif, yaitu pelaku warga Indonesia maupun warga asing yang melakukan tindak pidana yang melanggar kepentingan negara Indonesia. Kemudian yang keempat, asas universal, yaitu yang bertujuan untuk menjaga kepentingan dunia internasional, di mana hukum pidana suatu negara diberlakukan melampaui batas wilayah atau teritorial dan personalitas nasional aktif. Mungkin sekian diskusi pada Sabtu 18 September 2021 pada pagi hari ini. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyimak diskusi rutin KPS pada pagi hari ini. Mungkin dari saya ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.